سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita sehat wal afiat, dan juga mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah seseorang dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ciri orang-orang atau orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, Allah menjelaskan yaitu ciri-ciri muttaqin dalam ayat yang selanjutnya, yakni alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang yang muttaqin adalah yang pertama, dia memiliki ciri yaitu beriman kepada perkara yang gaib. Di antaranya adalah beriman kepada neraka, adanya surga, beriman kepada pahala, beriman kepada adanya dosa, beriman kepada adanya malaikat, dan perkara-perkara yang gaib lainnya. Ketika ada seseorang yang tidak mengimani hal-hal tersebut, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, ciri yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang menegakkan salat 5 waktu.
Yang dimaksud dengan menegakkan sholat 5 waktu adalah terus-terusan dalam melaksanakannya. Ketika ada seseorang yang dia dohor sholat, kemudian asar dia tidak sholat, maghrib sholat, isya dia tidak sholat, subuh kesiangan. Nah, orang yang seperti ini itu belum dikatakan orang yang menegakkan sholat. Ya, orang yang menegakkan sholat adalah orang yang terus-terusan, yang dawam dalam melaksanakan sholatnya. Zuhur dia sholat, asar dia sholat, kemudian maghrib dia sholat, isya dan subuh dia laksanakan sholat tersebut dengan baik dan dengan benar. Nah, orang yang seperti ini barulah disebut orang yang yuqimunas shalah, yang menegakkan sholat. Nah, ketika ada orang yang tidak seperti itu, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani rahimakumullah, ciri yang ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menyisihkan atau menginfakkan sebagian daripada harta yang Allah berikan. Janganlah kita ketika kita diberikan oleh Allah harta, jangan kita belanjakan semua untuk kebutuhan hidup kita. Untuk berfoya-foya, apalagi untuk melakukan yang haram, apalagi yang boleh juga, yang mubah itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Apalagi melaksanakan atau harta kita belanjakan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita infakkan, jangan sampai kita belanjakan semua harta kita semuanya untuk kebutuhan hidup kita. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian Allah menyebutkan lagi ciri daripada orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang beriman kepada perkara yang diturunkan kepadamu Muhammad dan juga perkara yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Yakni perkara tersebut adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu perkara yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu adalah kitab yang harus diimani oleh kita semua. Jangan kita mengimani hanya satu kitab, ya, kitab Al-Quran saja, sedangkan kita tidak mengimani kepada kitab-kitab yang lain, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ketika ada orang seperti itu, berarti dia tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ikhwani rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan dia kepada hari akhir dia yakin. Ya, dia meyakini hari kiamat itu pasti akan ada. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, di antaranya adalah padang mahsyar, kemudian mizan, siratal mustaqim, dan lain sebagainya, itu dia meyakini adanya. Ya, dia meyakini adanya. Nah, ketika ada orang yang tidak meyakini hari kiamat, maka dia orang yang murtad, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah, kelima ciri ini harus kita miliki agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman kepada perkara yang gaib. Yang kedua, kita melaksanakan ibadah salat.
Yang ketiga, kita menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, yaitu kita meyakini atau percaya, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kita meyakini bahwa hari kiamat itu ada. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.